Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sejenak saya mempunyai sebuah kutipan yang bisa dijadikan motivasi, bahkan bisa menjadi obat hati. Ya, sebatang besi bisa rusak karena karatnya sendiri. Begitu juga dengan manusia, bisa hancur karena pikirannya sendiri. Itulah yang disebut overthinking. Tak perlu cemas berlebihan dalam menjalani hidup, karena setiap peran, skenario, dan episode kehidupan kita sudah diatur oleh sutradara terbaik dan terhebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab pernah bilang begini, teman-teman, hatiku selalu tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan. Tepuk tangan dulu. Super sekali. Jadi tidak perlu lagi overthinking, teman-teman. Yakin aja kalau itu sudah menjadi takdir kita, akan nyampe ke kita bagaimanapun caranya. Dan kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita, maka sekeras apapun usaha kita tidak akan menjadi milik kita. So stop overthinking, karena apa yang menjadi takdirmu akan menentukan jalannya untuk menemukanmu. Tepuk tangan lagi, luar biasa. Iya, ada yang bilang, iya, setiap saat harus menjaga hati. Tapi kalau saya bilang setiap saat ada pusara yang harus dibahagiakan, aduh, pengen nangis. Yang terhormat Bapak, nggak usah Bapak King ya. Iya, mohon izin, mohon maaf, saya lepaskan semua status kalian ya. Tidak ada status di sini, yang ada ini teman semuanya, teman rasa saudara, begitu nggih. Yang terhormat Anang Singgih Prayogi selaku ketua, kemudian yang saya hormati Asmi Nur selaku tuan rumah yang dipaksa menjadi tuan rumah yang seharusnya di tempatnya Anang, begitu ya. Tepuk tangan luar biasa untuk Asmi Nur yang setiap saat harus siap, harus ready jikalau diminta untuk menjadi tuan rumah. Yang serta sahabatku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara rutin silaturahmi sekaligus halal bihalal dengan tidak ada halangan suatu apapun. Marilah nikmat Allah ini kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan barokahnya di dunia serta syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan keduanya. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pemandu acara membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan tuan rumah, acara yang ketiga pengisian, keempat lain-lain, kelima doa, terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah acara silaturahmi rutin sekaligus halal bihalal kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan tuan rumah, kepada Asmi Nur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Anang Singgih Prayogi yang saya hormati selaku yang dituakan ya.
Yang saya hormati teman-teman semua, Bapak Ibu ingkang keliwat bahasa Jawa yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Puji syukur maka kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita diizinkan untuk bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahmi rutin sekaligus halal bihalal alumni SMP nggih. Sholawat ugi salam semoga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kalbu golongan ingkang pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil akhir. Amin. Apa saya bahasa Jawa? Alhamdulillah pada sepanjang siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ucapkan sugeng rawuh nggih dumateng teman-teman semua, sugeng riyadi, sugeng pinanggihan, sugeng temu kangen kali kanca-kanca batir sedaya. Yang kedua saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung berjalannya acara pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan dari teman-teman semua mendapat pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya mohon maaf apabila dalam menyambut panjenengan semua kurang pas, baik itu pupuh, lungguh, napa dene suguh. Jane sih kesuguhan sekang Pak Anang, tapi berkat maksa nyong jadi kon lawis kepriwe as ngono nggih mbok wonten kirang-kirange nggih nyuwun abdi pangapunten nggih Pak Anang. Baik, terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang berikutnya yaitu pengisian yang akan diisi oleh ketua kita yang sudah terpercaya, jam terbangnya sudah tinggi, semakin jauh ya, dolane tambah adoh jadi angel ketemuane. Tentunya banyak ilmu yang didapat, mudah-mudahan nanti bisa sharing, barangkali ada ya jalan rezeki ditunggu pastinya. Kita sambut ketua kita Anan Singgi Prayogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Temu sedulur teman SMP. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan Islam, iman dan kesempatan pada pagi siang hari ini sedulur-sedulur semua, teman-teman dari alumni SMP Negeri Kaligondang 94 ya, bisa masih istiqomah, bukan hanya kegiatan tahunan tapi sebenarnya kegiatan bulanan rutin ya, kan, ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang masih setia untuk selalu hadir dan menjalin jalinan silaturahmi.
Sholawat serta salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang pertama, dalam situasi Idul Fitri, kami selaku yang dituakan di alumni 94, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan ucapan minal aidin wal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dalam suasana yang fitri ini kita semua diberi kelapangan dada untuk saling memaafkan, untuk melebarkan dawakna usus seperti itu ya, karena situasi saat ini memang mau tidak mau kita harus banyak bersabar. Selanjutnya menyambung tadi yang disampaikan Bibi Ening ya, di prolog awal terkait overthinking ya, saya lanjutkan. Ini memang tadi pesan yang luar biasa. Tadi sebagian sudah disampaikan Bibi Neng bahwa kita menjalani hidup tidak usah terlalu overthinking, terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Karena apabila ini dibiarkan, overthinking akan menjadi penyakit psikologis yang namanya anxiety. Anxiety disorder itu gejala penyimpangan psikologis, dan itu harus diterapi secara khusus. Jadi mohon, karena usia kita itu sudah 40 tahun ke atas, kadang-kadang kontrol kita mengendalikan perasaan kita yang menurut saya kadang-kadang teman-teman mungkin merasa bahwa hal sepele, mau tidur sebenarnya hal yang tidak penting gitu ya, ngemut-ngemut ngesuk arep bersihi dapur contoh seperti itu, wis dipikirna sampai orang yang dulu gitu loh. Ini mulai dirilis, mulai dilepaskan hal-hal seperti itu. Cara melepaskannya seperti apa? Bisa dengan cara berkumpul seperti ini, silaturahmi, berbagi cerita, tentunya dengan circle atau komunitas yang tepat. Aja nanti curhatnya juga tidak tidak tepat. Maksudnya semisal curhat lawan jenis, kemudian sampai ke hal-hal yang sifatnya privasi banget, yang nantinya akan malah mengganggu hubungan keluarga teman-teman sekalian gitu, seperti itu. Jadi saya mengharap jalinan silaturahmi di circle kita itu sebagai wadah untuk saling berbagi apapun itu. Tidak hanya terkait masalah ekonomi ya, tadi Bibina juga menyampaikan terkait masalah ekonomi itu, tapi tidak hanya itu, tapi terutama kesiapan kita menghadapi masa-masa mendatang yang ini akan banyak sekali perubahan. Pasca Covid kemarin, kemudian ini lagi proses penataan. Nah, kemungkinan besar 5 atau 10 tahun ini ada tatanan dunia baru. Jadi teman-teman monggo persiapkan, kemungkinan di tatanan dunia baru malah bisa balik yang tadinya serba online, bisa dimungkinkan nanti akan kembali ke offline, artinya manual. Ada toko-toko yang mulai berkembang lagi, tidak harus online, karena menurut para ahli itu nanti ada kekisruan di dunia online, baik mulai dari transaksinya maupun dari mata uang